Selamat berjumpa kembali di channel Jago Bermatematika. Nah, rasa-rasanya saya sudah lama nggak update video di channel ini. Mungkin teman-teman yang melihat beberapa video lalu saya mungkin tahu bahwa sekarang saya sedang studi S2. Jadi mungkin karena banyak tugas, jadi saya terbengkalai dalam rangka mengurus channel ini. Tetapi nanti kedepannya semoga ini mendekati bulan libur, semoga saya bisa rutin mengupdate-nya. Nah, dalam postingan kali ini saya ingin membagikan sedikit informasi mungkin buat teman-teman yang pengen daftar S2 pendidikan matematik, atau mungkin teman-teman yang mau intake semester ganjil nanti nih. Jadi intake-nya yang ganjil ini kan akan mulai beberapa bulan lagi. Nah, buat teman-teman yang mau S2 pendidikan matematika, entah yang sedang pengen aja atau mungkin yang sudah pengen tetapi belum dapat kampus, atau mungkin yang sudah KRS-an tapi belum kuliah dan penasaran nanti itu belajar apa aja sih. Nah, ini aku pengen membagikan pengalamanku ketika menempuh studi S2 pendidikan matematik. Tentunya aku masih semester 1. Nah, teman-teman, belajar apa aja sih di semester 1? Ya, perlu dicatat ini aku kuliah di UNY. Jadi mungkin teman-teman yang kampusnya berbeda, mungkin mata kuliahnya berbeda. Meskipun begitu sebenarnya nama mata kuliahnya saja sih yang berbeda, tapi secara konten nggak beda-beda jauh amat. Nah, perlu dicatat juga bahwa akreditasinya di S2 Pendidikan Mat UNY itu sudah A, bahkan ASIIN ya, sudah terakreditasi internasional. Jadi jangan khawatir, ini sudah setara dengan internasional. Nah, sebenarnya pada semester 1 itu terkesan kaku ya, karena masih diformatkan oleh jurusan dan kebetulan ini ada 14 SKS. Untuk yang semester 2 dan 3 nanti bisa milih, tapi untuk yang semester 1 masih di paket 14 SKS. Nah, kalau dilihat di sini sama ya pembagiannya, semuanya 2 SKS. Dan kalau dilihat mata kuliahnya juga ada 7. Sebenarnya cukup banyak. Meskipun kalau kita lihat 14 ya, kalau dibandingkan S1 itu jauh lebih sedikit. Tapi jangan dibayangkan sama, karena bebannya S2 tentu jauh lebih berat dalam hal tugas dan lain sebagainya. Di sini ada 7 mata kuliah. Ini udah aku bagi nih jadi pendidikan dan non pendidikan. Nah, sebenarnya semester 1 itu cuma dapat 2 sih mata kuliah yang matematik, yaitu analisis real sama statistik. Nah, tentunya statistika ini nanti orientasinya ke statistika penelitian. Kemudian di sini kalian juga akan dapat mata kuliah umum yaitu filsafat. Tentu mata kuliah filsafat ini hampir muncul di semua prodi. Kemudian untuk mata kuliah bahan riset ini sudah muncul di semester 1, namanya kajian masalah. Jadi ini mata kuliah ini nanti akan menggali informasi, nantinya sebagai dasar kira-kira kalian akan mengambil judul apa begitu. Nantinya di semester 2 akan ditindaklanjuti kemudian hingga sampai tesis nanti. Kemudian untuk yang mata kuliah pendidikan di sini ada 3 yang inti, yaitu ada teknologi digital. Ini tentu sangat cocok dengan era sekarang yang pembelajaran daring maupun hybrid. Ini mempelajari tentang bagaimana menyajikan pembelajaran matematika secara digital. Kemudian ada mata kuliah psikologi pembelajaran. Tentu yang dari S1 pendidikan matematika sudah tidak asing lagi. Ini mengkaji bagaimana kepribadian dan aspek-aspek psikologis berpengaruh, dan tentunya hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menyiasati hal ini sehingga justru menjadi pendukung dalam kegiatan pembelajaran matematik. Kemudian ada yang terakhir yaitu strategi pembelajaran matematika inovatif. Mungkin teman-teman waktu S1 sudah pernah mendapat tugas untuk membuat RPP. Nah, pada mata kuliah ini nanti akan diperdalam dan tentunya disesuaikan dengan sisi inovasi yang lebih baru dan lebih relevan dengan era sekarang. Jadi sebenarnya tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran ini pada intinya sebenarnya adalah merancang rencana pelaksanaan pembelajaran begitu. Dan nantinya di semester 2 sepertinya akan ada mata kuliah praktikum untuk menindaklanjuti RPP yang sudah dibuat. Jadi itu saja mata kuliahnya, ada 14 ini sebenarnya berat kalau untuk jenjang S2 karena pembagiannya cukup sedikit 2-2-2.
Mungkin kalau SKS-nya 3, mata kuliahnya akan sedikit. Nah, apa efeknya kalau mata kuliahnya banyak? Kalau mata kuliahnya banyak, berarti apa? Berarti padat. Saya tuh sering kali dapat pertanyaan, S2 itu bisa sambil kerja nggak sih? Temanku S2 ada yang sambil kerja dan lain sebagainya. Tentu kalian tidak bisa menyamaratakan ya, tentu kuliahnya di mana, kemudian dia ambil program reguler atau karyawan, kemudian kurikulumnya bagaimana. Nah, tentu di kampus-kampus lain tentu akan berbeda dengan ini. Ini kebetulan jadwal kuliah saya. Nah, kalau dilihat ini kelas reguler sangat padat hari Senin sampai Jumat. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin ngambil kerja bisa-bisa aja selama bisa menyesuaikan waktunya. Bila diperhatikan di sini jam 7, banyak sekali yang jam 7. Nah, ini kalau kerja kantor kan mungkin agak tidak bisa begitu. Tetapi untuk yang pekerjaan-pekerjaan lain yang membolehkan sistem shift mungkin ya bisa-bisa aja. Tapi kalau saya kebetulan tidak bekerja. Kenapa? Ya pusing ya. Kuliah aja udah pusing apalagi sambil kerja. Nah, untuk teman-teman yang bisa bagi waktu boleh-boleh aja. Tapi perlu diperhatikan ya, di sini Senin sampai Jumat saya ada kuliah terus. Berarti katakan begini, misalkan dalam satu minggu satu mata kuliah ini punya satu tugas, karena hampir semua mata kuliah ini ada tugasnya. Misalkan dikasih satu tugas, dikasih deadline satu minggu. Nah, kalau semua mata kuliah ini punya satu tugas, maka dalam satu minggu kalian punya berapa tugas? Kalian punya 7 tugas. 7 tugas itu harus kalian selesaikan selama 7 hari juga, karena semua sama deadline-nya satu minggu. Ini kalau dibagi secara matematis kita akan peroleh satu tugas per hari. Jadi setiap harinya kita punya satu tugas yang terus menerus. Ya bisa dibayangkan nanti kalau pekan-pekan yang mungkin ribet ya di belakang nanti tugasnya makin banyak begitu. Itu gambaran aja sih. Nah, tugasnya apa aja sih? Sebenarnya banyak, tapi saya coba menampilkannya agak sedikit supaya kalian lebih tidak takut begitu. Seperti biasa bikin RPP, kemudian merancang media. Untuk medianya ini media digital seperti platform dan lain sebagainya. Kemudian ini yang paling penting dari S2, baca, buat, bikin. Ya. Beberapa mata kuliah ini output UAS-nya tidak soal tes, tetapi produk berupa artikel. Nanti artikelnya bisa disubmit di beberapa jurnal. Nah, ini karena ada mata kuliah statistik, jadi ya akibatnya kita harus main-main sama SPSS, R dan kawan-kawan. Nah, kalau kalian bisa menyelesaikan semua tugas ini, ya bisalah lulus. Nah, berapa IPK-nya nanti? Yang penting lulus aja dulu. Nah, mungkin teman-teman masih punya beberapa pertanyaan, nanti bisa tulis di kolom komentar. Dan mungkin nanti pada postingan selanjutnya mungkin saya akan bahas lebih detail seperti apa tugasnya dan lain sebagainya. Oke, thank you. See you on the next post. Dan semoga kalian semua tetap sehat dan semoga yang mau daftar S2 segera keterima. Dan jangan lupa lihat terus channel saya untuk menggali informasi tentang LPDP, tentang beasiswa, S2 dan lain sebagainya. Terima kasih, salam jago bermatematika.